Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini saya tertarik membahas dari sudut pandang logika dan psikologi. Apakah kedua hal ini dapat berjalan secara bersamaan, ataukah justru dua hal ini merupakan dua hal yang bertentangan? Jika kamu membaca judul video ini, kamu mungkin akan memiliki dua sudut pandang. Yang pertama, apabila terjadi saham crash, mungkinkah hal itu terjadi di tahun 2025? Jika itu terjadi, apakah penyebabnya? Dan di sisi yang lain, kamu juga bisa melihat hal ini sebagai suatu kesempatan atau sebagai suatu ancaman. Kembali lagi, semua cara pandang kamu dan semua apapun yang kamu rasakan itu bergantung kepada bagaimana kamu memandangnya, bagaimana kamu berpikir, dan bagaimana psikologi kamu. Tentu orang-orang yang memiliki komposisi portofolio saham lebih banyak daripada cash-nya akan memiliki psikologi yang berbeda dibandingkan mereka yang saat ini punya cash lebih banyak dari portofolio sahamnya. Nah, jadi pada video kali ini saya mau membahas dua sudut pandang yang berbeda antara saat saham crash dan saat saham terbang atau saat saham bullish. Kedua kondisi ini tentu bertolak belakang. Ada satu sisi di mana harga saham mengalami penurunan dengan sangat signifikan, tapi ada sisi yang lain juga di mana harga saham mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Bagaimana cara kita melihat, bagaimana logika kita, dan bagaimana psikologi kita dipermainkan saat hal ini terjadi. Inilah alasannya saya ingin membahas topik ini. Tujuannya agar supaya kita bisa memiliki psikologi yang lebih tenang dan cara berpikir yang lebih rasional saat kedua kondisi ini terjadi. Ingat, saat terjadi crash, ada potensi dan ada juga ancaman. Saat saham mengalami kenaikan signifikan, ada potensi dan ada juga ancaman. Jadi tujuan video ini agar supaya kita bisa memanfaatkan momentum sebaik mungkin, entah itu saat terjadi penurunan signifikan ataupun saat harga saham terbang dengan sangat drastis. Kita masuk saja kepada poin pertama. Apabila terjadi saham crash atau penurunan harga secara besar-besaran, biasanya akan ada banyak berita negatif yang beredar di mana-mana. Entah itu dari sisi perusahaannya itu sendiri, entah itu dari sisi sahamnya, entah itu dari sisi sektor usahanya, entah itu dari sisi negaranya, entah itu dari sisi makroekonomi, dan lain sebagainya. Intinya, apabila harga saham mengalami penurunan yang sangat signifikan, yang jelas, yang lebih enak atau yang lebih sering digoreng adalah berita negatif yang beredar di mana-mana. Diambil dari berbagai sisi. Tentu saja itu tergantung kepada bagaimana kamu menyikapi hal tersebut. Sedangkan apabila harga saham mengalami kenaikan signifikan, kamu akan menemukan lebih banyak berita positif yang beredar. Pada kondisi ini, berita negatif seakan-akan hilang dan digantikan oleh berita positif yang bisa kamu lihat di mana-mana. Pertanyaannya, apakah hal ini memang sudah sewajarnya? Tentu saja ingat, berita itu berasal dari media. Dan untuk media ini sendiri akan sangat menarik mengikuti kondisi yang terjadi pada saat itu. Saat harga saham turun, tentu akan lebih menjual jika menjual berita-berita negatif. Dan saat harga saham terbang, tentu akan lebih menjual jika menjual berita-berita positif. Artinya pada poin pertama ini, kita harus memiliki logika yang lebih realistis lagi. Dan kita bisa memiliki tolak ukur bagi kita sendiri. Jangan kita hanya terhanyut dengan berita yang beredar di mana-mana, karena berita itu mengikuti kondisi market pada saat itu. Begitu juga dengan psikologi kita. Jangan kita terombang-ambing dengan berita negatif yang ada maupun berita positif yang ada. Karena kembali lagi, berita itu akan menyesuaikan dengan kondisi market pada saat itu. Begitu juga dengan video-video yang kamu nonton di channel YouTube ataupun di media sosial yang lain. Poin kedua, saat saham crash, banyak orang akan floating loss. Dan saat saham terbang, banyak orang akan floating profit. Nah, poin kedua ini menjadi data pendukung dari poin pertama tadi. Karena banyak orang yang mengalami floating loss saat saham crash, maka berita negatif itu akan lebih mudah didengar. Sebaliknya, saat saham terbang, karena banyak orang yang sedang mengalami floating profit, maka berita positif itu akan lebih enak didengar. Nah, kedua kondisi ini memang bertolak belakang, di mana orang-orang yang mengalami floating loss yang sangat besar, tentunya akan lebih mudah terpengaruh dengan berita negatif yang ada. Katakanlah misalkan, pada tahun 2025 ini, banyak saham besar yang harganya turun dengan sangat signifikan. Sebut saja saham Telkom, BRI, Mandiri, dan masih banyak saham-saham yang lain. Nah, tentu saja kamu akan menemukan lebih banyak berita-berita yang negatif tentang saham ini dibandingkan berita yang positif saat harga sahamnya mengalami penurunan. Karena banyak orang yang sedang mengalami floating loss. Mereka membeli di harga atas, berharap harganya naik, tapi ternyata harganya malah turun lebih dalam lagi. Sebaliknya, apabila terjadi suatu kondisi di mana banyak saham yang mengalami kenaikan yang sangat signifikan, katakanlah seperti beberapa waktu yang lalu, di mana harga saham perusahaan-perusahaan big caps banyak yang menyentuh angka all time high. Pada saat kondisi itu terjadi, lebih banyak orang yang mengalami floating profit dan itu menyebabkan banyak berita positif yang beredar di mana-mana.
Nah, dengan kondisi seperti ini, pikiran dan psikologi kita sebagai investor itu akan lebih mudah terpengaruh. Entah itu saat saham crash, entah itu saat saham mengalami kenaikan dengan sangat signifikan. Oke, kita masuk kepada poin ketiga. Saat saham crash, saham jadi kurang menarik, dan saat saham terbang, saham jadi sangat menarik. Kamu bisa melihat kondisi di tahun 2025 ini, tepatnya pada bulan Juli saat video ini dibuat. Apakah pasar saham itu semenarik beberapa tahun yang lalu? Kamu bisa melihat ada berbagai banyak instrumen investasi lain yang sekarang jauh lebih menarik dibandingkan pasar saham. Karena harga saham mengalami penurunan, banyak orang floating loss, dan berita negatif kita bisa lihat di mana-mana. Sebaliknya, bagaimana kondisinya beberapa tahun yang lalu saat harga saham menyentuh angka all-time high, banyak berita positif di mana-mana. Tentu pasar saham itu akan menjadi lebih menarik dibandingkan saat ini. Nah, itu artinya untuk poin 1, 2, dan 3 ini merupakan 3 poin yang sangat berkaitan satu dengan yang lain. Tapi pada intinya yang saya mau tekankan di sini adalah agar supaya kita memiliki logika dan psikologi yang tenang saat kedua kondisi ini terjadi. Jangan takut saat saham mengalami penurunan signifikan dan jangan terlalu serakah saat harga saham mengalami kenaikan dengan drastis. Poin keempat, saat saham crash, banyak influencer bahas instrumen keuangan yang lain. Dan saat saham terbang, banyak influencer bahas saham. Nah, poin keempat ini sangat berkaitan dengan poin pertama. Karena saat saham crash, berita negatif itu yang beredar di mana-mana dan saham jadi kurang menarik, jadi banyak orang yang membahas instrumen keuangan yang lain. Sebaliknya, saat harga saham mengalami kenaikan, banyak influencer juga yang bahas saham. Karena berita positif beredar di mana-mana dan saham itu jadi menarik. Dan untuk poin kelima, saat saham crash, ketakutan mendominasi psikologi. Saat saham terbang, keserakahan mendominasi psikologi. Seperti yang sudah saya katakan tadi, saat terjadi crash maupun saat harga saham bullish, maka psikologi kita juga dipengaruhi. Entah itu ketakutan saat harga saham turun, entah itu keserakahan saat harga saham terbang. Artinya pada kondisi ini bisa saja logika kita menjadi tidak realistis. Kita terlalu takut saat harga saham turun dan kita terlalu serakah saat harga saham mengalami kenaikan. Jadi poin ini harus kamu bisa kendalikan. Entah itu dari sisi logika kamu dalam berpikir, entah itu dari sisi psikologi kamu dalam respon berita yang ada. Dan poin keenam, saat harga saham crash, malah banyak yang jual saham. Dan saat harga saham terbang, malah banyak yang beli saham. Ini merupakan hal yang menarik. Seharusnya saat harga saham mengalami penurunan, semakin baik prospek di masa depan, tentu saja lebih baik jika kita melakukan pembelian saham secara bertahap. Tapi pada kenyataannya, malah banyak yang jual saham karena takut harganya turun lebih dalam lagi. Sebaliknya, saat harga saham terbang, banyak yang beli saham. Padahal harga sahamnya sudah naik terlalu tinggi dan pada akhirnya mengalami nyangkut di atas. Nah, jika kamu lihat dari berbagai histori yang pernah terjadi, harga saham mengalami kenaikan pada beberapa waktu yang lalu, banyak yang membeli di harga atas. Alhasil, saat di tahun 2025 ini harga saham turun, banyak yang nyangkut di atas karena terlalu FOMO saat harga saham naik dengan sangat signifikan. Nah, keenam poin ini merupakan pola yang akan terus berulang dari waktu ke waktu. Akan selalu kamu lihat di pasar saham. Ada kalanya harga saham mengalami penurunan dengan sangat signifikan, tapi ada kalanya juga harga saham akan mengalami kenaikan sangat signifikan. Yang jelas, yang mau saya tekankan di sini adalah saat harga saham turun maupun saat harga saham terbang, usahakan logika dan psikologi kamu menjadi lebih tenang. Kamu bisa berpikir dengan lebih realistis, kamu bisa memiliki kontrol emosi yang lebih baik lagi. Karena pada intinya, entah itu saat saham crash ataupun saat harga saham terbang, di situ ada peluang dan ancaman yang membayangi kamu. Tidak hanya ancaman, tidak hanya peluang, tapi kedua hal ini akan terus kamu lihat. Bagaimana jika ini merupakan permainan psikologi? Saat saham crash, apa yang akan kamu lakukan? Saat harga saham terbang, apa juga yang akan kamu lakukan? Nah, bagaimana jika kita bisa berpikir dengan sudut pandang yang terbalik? Seperti yang sudah saya bahas pada video-video sebelumnya, jika kamu lihat dengan kondisi pasar saham di tahun 2025 pada bulan Juli ini, banyak harga saham yang mengalami penurunan dengan sangat signifikan, tapi jika kita melihat ada beberapa saham tertentu yang mana sudah cukup menarik untuk dilakukan pembelian meskipun kita tidak tahu ke depannya akan mengalami seperti apa, entah itu harga naik ataupun entah itu harga tambah turun lagi. Tapi yang jelas jika kamu lihat ada beberapa nama besar yang sudah mulai melakukan pembelian saham. Nah, bagaimana kondisi ini bisa terjadi? Padahal harga saham ini masih mengalami penurunan dan pasar saham belum terlalu menarik. Tapi kenapa ada orang-orang yang memiliki dana yang cukup besar yang sudah mulai melakukan pembelian saham? Apakah kamu bisa menerapkan suatu statement yang mengatakan bahwa buy in bad time and sell in good times? Nah, kedua hal ini merupakan hal yang menarik untuk kamu pelajari lebih lanjut. Bagaimana kamu bisa mengontrol logika dan psikologi saat harga saham turun maupun saat harga saham terbang.
Silakan kamu lihat berbagai contoh saat saham mengalami penurunan signifikan dan orang-orang bisa memanfaatkannya untuk melakukan pembelian dengan catatan saham tersebut masih memiliki prospek yang cerah di masa depan. Sebaliknya, saat harga saham mengalami kenaikan dengan sangat signifikan, silakan kamu lihat beberapa contoh saham yang bisa dilakukan taking profit, di mana pada beberapa waktu kemudian harga sahamnya malah mengalami penurunan. Jadi intinya, mari kita berpikir dengan logika dan psikologi yang seperti dilakukan oleh para big money ataupun orang-orang besar lainnya yang bisa memanfaatkan penurunan harga saham sebagai kesempatan dan bisa memanfaatkan kenaikan harga saham sebagai kesempatan juga. Pada intinya, saat saham crash dan saat saham terbang, keduanya memberikan peluang dan ancaman. Kamu yang mau menentukannya sendiri, mau berada pada sisi yang memanfaatkan peluang itu, ataukah kamu hanya terlalu terpengaruh dan akhirnya psikologi kamu menjadi ketakutan dengan kondisi yang ada itu. Entah itu saat saham terbang, kamu malah terlalu serakah, yang pada akhirnya kamu mengalami kerugian yang berputar-putar di situ-situ saja. Semoga video ini bisa memberikan manfaat baru kepada kamu. Nah, berbicara tentang psikologi, sebelumnya saya sudah pernah menulis satu ebook yang berjudul Psikologi Saham dengan detail sebagai berikut. Apabila kamu tertarik melakukan pembelian, silakan chat saja pada nomor WA di awal atau di akhir video ini. Dan saya juga sudah sempat membuat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Silakan nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, pada video kali ini, saya mau menampilkan satu artikel yang dikutip dari cnbcindonesia.com dengan judul, Mau hidup dari dividen? Bisa, ini rahasianya. Artikel ini ditulis pada tanggal 4 Juli tahun 2025. Detailnya sebagai berikut. Banyak orang ingin mencapai tujuan hidupnya, salah satunya financial freedom dengan hidup dari dividen saham. Hidup dari dividen memungkinkan tetap mendapatkan penghasilan sambil memiliki waktu fleksibel untuk keluarga, ibadah, hobi, atau traveling. Bahkan tidak perlu takut kehilangan pendapatan saat berhenti kerja. Hidup dari dividen membantu memiliki cash flow bulanan untuk biaya hidup tanpa menjual aset pokok. Jika memiliki portofolio saham dividen, maka aset tetap bekerja menghasilkan uang saat sudah tidak produktif. Dengan memilih saham yang tepat, pertumbuhan dividen dan harga saham dapat membantu mengalahkan inflasi jangka panjang. Lebih baik dibandingkan hanya menabung di tabungan biasa yang nilai realnya tergerus inflasi. Namun sebelum memutuskan untuk financial freedom dari dividen saham, kamu harus memahami konsep hidup dari dividen. Hidup dari dividen artinya mengandalkan pendapatan dividen rutin untuk membiayai kebutuhan hidup. Pendapatan dividen biasanya dibagikan setahun sekali atau bahkan bisa 2 hingga 4 kali setahun, tergantung kebijakan emiten. Nilai dividen tidak selalu sama setiap tahun, tergantung laba perusahaan, kondisi ekonomi, dan kebijakan manajemen. Pastikan kamu sudah menghitung untuk biaya kebutuhan bulanan. Buat anggaran realistis pengeluaran bulanan seperti makan, listrik, transportasi, internet, hingga dana darurat. Kalikan 12 bulan untuk mengetahui target pendapatan dividen per tahun. Misalkan, jika kebutuhan hidup 5 juta per bulan, maka target dividen adalah 60 juta per tahun. Kemudian, hitung modal investasi yang dibutuhkan setara biaya hidup kamu dari dividen. Cari saham dengan dividen yang stabil, misalkan 5 hingga 10% setiap tahunnya. Hitung kebutuhan modal dengan rumus target dividen tahunan dibagi dividen yield. Contoh sebelumnya, target dividen untuk biaya hidup 60 juta per tahun. Dengan dividen yield 10% per tahun, maka kamu membutuhkan modal 600 juta untuk mendapatkan dividen sebesar 60 juta dari yield dividen sebesar 10%. Untuk angka yield 5% kamu harus sesuaikan lagi. Nanti kita akan lihat berdasarkan perhitungan yang saya buat. Pastikan kamu memilih saham dengan dividen yang konsisten minimal 5 tahun terakhir. Tak lupa cek fundamental keuangan sehat seperti laba stabil hingga hutang terkendali. Bisa juga pilih sektor defensif seperti konsumer, telekomunikasi, utilitas hingga perbankan besar. CNBC Indonesia Research telah mencatat 10 saham dengan dividen stabil dalam 5 tahun dengan yield kisaran 8 hingga 17%. Pertumbuhan laba baik dalam rata-rata 5 tahun hingga kemampuan dalam membayar hutang terhadap asetnya cukup baik dan aman. Ini merupakan informasi 10 saham dengan dividen stabil dan kinerja keuangan baik yang saya kutip dari CNBC Indonesia ini. Yang pertama adalah PTBA dengan average dividend yield sekitar 16,9%, ITMG sebesar 16,1%, Hexa 16,10%, GEMS 14,5%, Dimas 13%, PANS 10,2%, UNTR 10%, POWR 9,1%, ADMF 8,7%, dan SPTO 8,5%. Tapi ingat, apabila kamu tertarik untuk menganalisa lebih lanjut, silakan kamu hitung secara manual dan pastikan angka ini bisa kamu yakini bahwa memang telah sesuai. Saya pribadi lebih tertarik melakukan perhitungan secara manual
untuk saham-saham yang memiliki dividen yield cukup besar. Nah, memang seperti PTBA, ITMG, Hexa, UNTR, ADMF, dan lain sebagainya sering juga saya bahas di channel YouTube Baca Saham. Jadi apabila kamu tertarik melihat pembahasan-pembahasan yang lebih detail tentang saham-saham itu, silahkan kamu cek saja pembahasannya di channel YouTube Baca Saham. Kita lanjutkan pembahasannya. Jangan lupa untuk tetap memiliki dana darurat 6 hingga 12 bulan pengeluaran di luar portofolio dividen. Hal ini berguna saat dividen turun atau tidak dibagikan atau terjebak kebutuhan mendesak. Lakukan diversifikasi portofolio untuk mengurangi resiko kerugian dan meningkatkan potensi keuntungan. Dengan menyebarkan investasi ke berbagai saham, sektor, dan jenis aset, investor dapat mengurangi dampak negatif dari kinerja buruk satu saham atau sektor tertentu. Selain itu, diversifikasi juga dapat membantu mencapai tujuan keuangan jangka panjang dengan lebih baik. Selain itu, pastikan selalu mengecek kinerja perusahaan setiap tahun untuk memastikan dividen masih berpotensi stabil. Perlunya juga evaluasi kebutuhan hidup dan penyesuaian portofolio sesuai dengan kondisi ekonomi dan pribadi. Itu merupakan artikel sederhana yang bisa kita baca terkait penjelasan hidup dari dividen. Nah, sekarang mari coba kita masuk ke dalam perhitungannya. Seperti yang disebutkan tadi, dengan biaya hidup 5 juta per bulan, artinya 60 juta setahun. Nah, dengan dividen yield 10% artinya kita membutuhkan modal sekitar 600 juta. Tapi jika dividen yieldnya hanya 5%, kita membutuhkan modal 1,2 miliar rupiah. Tapi tentunya angka ini kurang realistis. Kenapa? Alasan yang pertama, karena biaya hidup sebulan 5 juta itu merupakan angka yang masih cukup kecil jika dilihat dari kondisi saat ini. Nah, tentu saja jika kita ingin hidup dari dividen, kita tidak boleh terlalu membuat pas-pasan untuk biaya hidup bulanannya. Karena untuk mengantisipasi adanya beberapa biaya tak terduga yang mungkin saja kita keluarkan atau kita bayarkan. Nah, itu artinya apabila biaya hidup sebulan kita adalah 5 juta, sebaiknya kita melakukan kali 2 dari biaya hidup ini. Katakanlah 10 juta rupiah. Dengan angka yang sebelumnya 5 juta, kita kali 2 menjadi 10 juta. Artinya biaya setahunnya menjadi 120 juta. Yang berarti dengan dividen yield 10%, modal kita 1,2 miliar. Dengan dividen yield 5%, modal yang kita butuhkan menjadi 2,4 miliar rupiah. Nah, menurut saya juga angka ini masih harus kita adjust lagi karena dengan alasan kedua, adanya inflasi dari tahun ke tahun. Kamu tentu tahu 100 juta pada tahun 2000 tentu nilainya akan berbeda dengan 100 juta pada tahun 2030. Mungkin 100 juta dalam waktu 10-20 tahun yang lalu kita bisa membeli barang mewah, tapi 100 juta untuk 20 tahun ke depan mungkin nominalnya sudah berkurang dengan drastis. Nah, dengan kondisi seperti ini kamu juga harus mempertimbangkan apabila memang kamu ingin berencana hidup dari saham, kamu harus bisa menyesuaikan apabila terjadi kenaikan harga untuk barang-barang kebutuhan. Dengan kata lain, inflasi itu juga harus kamu pertimbangkan. Memang ada satu hal yang kamu harus ingat bahwa kinerja perusahaan itu diharapkan bisa bertumbuh sehingga dividennya bisa mengalami kenaikan dan bisa mengimbangi inflasi. Tapi tentu saja jika kita ingin hidup dari dividen, kita harus berpikir dengan lebih konservatif. Alangkah baiknya jika kita melakukan adjustment dari sisi modal yang kita harus siapkan agar supaya dana kita menjadi lebih fleksibel. Nah, misalkan dengan kondisi seperti ini katakanlah kita kali 2 lagi menjadi 20 juta per bulan, yang artinya 240 juta setahun. Pada kondisi seperti ini, dengan dividen yield 10% modal kita menjadi 2,4 dan dividen yield 5% menjadi 4,8 miliar rupiah. Nah, dengan kondisi seperti ini akan menjadi lebih aman dan kamu bisa untuk hidup dari dividen menjadi lebih tenang. Karena kamu sudah menyesuaikan dari dua hal. Yang pertama adalah kamu tidak menggunakan angka yang terlalu pas-pasan sesuai dengan kehidupanmu saat ini. Dan yang kedua adalah kamu juga memasukkan unsur adanya inflasi di masa depan. Tentu saja ini hanya merupakan perhitungan matematika. Kenyataannya tentu tidak seindah dengan perhitungan di atas kertas. Tapi setidaknya dengan data ini, kamu jadi bisa memiliki tujuan ataupun goal di masa depan apabila kamu ingin hidup dari dividen. Nah, yang mau saya katakan adalah setiap instrumen investasi itu pasti memiliki plus minusnya masing-masing, termasuk dengan investasi dividen. Kamu tentu melihat dari sisi indahnya, tapi kamu juga harus pertimbangkan dari sisi pahitnya seperti apa. Jangan sampai kamu sudah melihat hal-hal yang indah, tapi pada kenyataannya yang kamu alami adalah hal-hal yang pahitnya. Jadi pastikan kamu sudah mempertimbangkan potensi profit dan resiko sebelum mengambil keputusan.
dari sisi pemilihan saham. Kamu juga harus menyesuaikan saham-saham mana yang menurut kamu masih memiliki prospek ke depan yang cukup baik dan layak untuk dividen investing. Karena ingat, tidak semua saham dengan dividen yield yang tinggi yang kita lihat tadi adalah saham-saham yang layak untuk dividen investing. Saham dengan dividen yield yang tinggi saat ini belum tentu di masa depan dividen yieldnya juga akan setinggi itu. Sebaliknya, saham yang dividen yieldnya mungkin biasa-biasa saja di masa sekarang bisa berpotensi mengalami kenaikan luar biasa di masa depan apabila labanya mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Kembali lagi, untuk dividen itu tergantung kepada berbagai aspek. Yang pertama, kinerja perusahaan dari sisi pencapaian labanya, apakah bertumbuh atau menurun atau tetap. Yang kedua adalah kebijakan perusahaan untuk membagikan dividen berapa besar dari sisi dividen payout ratio-nya. Yang ketiga adalah berapa besar harga saham yang kamu beli. Kamu membelinya di harga tinggi, harga yang normal, atau harga yang rendah. Nah, itu merupakan beberapa aspek yang perlu kamu pertimbangkan dari sisi dividen. Apakah kamu ingin hidup dari dividen saham? Silahkan kamu tulis di kolom komentar. Dan bagaimana menurut kamu dengan metode dividen investing ini? Tuliskan pendapat kamu, apakah kamu setuju atau tidak setuju. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.